Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa'in ya karim. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang al-i'rab wal bina. I'rab itu perubahan, bina itu sesuatu yang tetap tidak berubah. Dan i'rab bina ini berkaitan dengan apa? Kalimah. Berkaitan dengan kata. Contohnya misalnya al-faslu. Ya kan? Al-faslu. Perubahan pada kalimat ini dia bisa marfu' atau rafa', bisa dia mansub, nasab, bisa dia majrur ya, atau khafat, ya jar. Nah, ini yang dimaksud sebagai i'rab. Dan kalimat-kalimat tertentu yang bisa berubah. Nah, makanya ada bina, yaitu tidak ada perubahan pada kalimat. Contohnya nanti hadza. Hadza ini ya minal asma al-mabni ya, di antara isim-isim yang tidak berubah akhirnya. Ini tidak akan berubah. Kalau antum mengatakan marartu bihada, saya berjalan dengan orang ini, hada ini tidak akan berubah menjadi bihadi, nggak akan. Walaupun didatangi dengan huruf jar, huruf yang menjadikan akhir dari kalimat kasroh, gak akan berubah sampai kapanpun. Tapi kalau antum katakan ilal fasli, berubah dia. Yang tadinya bentuknya marfu jadi apa? Majrur atau kasroh. Ini yang disebut sebagai al-i'rab, perubahan. Nah, di pelajaran kita yang ini akan dibahas tentang taksimul ismi ila mufradin, ila muzanna, sama ila jama'. Pembagian isim kepada jumlah atau bisa kita katakan banyaknya bilangan ya. Contohnya sesuatu itu tunggal disebut sebagai mufrad, sesuatu itu ganda dua disebut musanna, sesuatu itu tiga disebut sebagai jama'. Inilah pelajaran kita hari ini ya. Dan ini ada hubungannya dengan i'rab dan bina. Karena apa? Karena nanti perubahan pada kalimat ini yang tiga ini berbeda-beda dia. Kalau dia marfu, nanti tandanya ada yang waw, tandanya dhamma ya. Nanti kalau muzanna tandanya apa? Alif, ya kan? Bukan waw ya. Contohnya ja'a rajulani, mana dhammanya? Gak ada. Tapi dia tetap marfu, diganti tandanya menjadi alif, bukan wow. Nah, bukan dhamma tadi. Lalu kalau ke jama', ja'al muslimuna. Nah, kalau ja'al muslimuna tidak ada apa namanya dhammanya ya, ja'al muslimunu. Enggak boleh. Maka dia berganti menjadi wow, ja'al muslimuna. Nah, makanya dibahas pembagian isim kepada mufrad, musanna, jama'. Kenapa? Supaya antum ada gambaran ketika ada perubahan pada setiap i'rab dan perubahan pada setiap tanda-tandanya. Karena i'rab marfu itu tandanya bisa dhamma, tandanya bisa fathah, tandanya bisa waw. Paham ya? Paham saya sampai sini ya? Ada yang belum paham kira-kira? Jadi i'rab itu salah satu i'rab itu ada namanya marfu.
ya, marfu. Contohnya qala rajulun. Nah, maka marfu di sini tandanya dhamma. Kalau misalnya yang berkata dua orang, qala rajulani, dia marfu karena dia fa'il, ya kan, bukan maf'ul, bukan majrur juga. Dia fa'il, maka setiap fa'il itu marfu. Qala rajulani, dua orang. Mana tanda marfunya? Ente bilang marfu. Mana tanda marfunya? Ini alif. Dia bukan waw lagi. Nah, lalu kalau tiga orang, qala muslimuna. Nah, bukan mimnya yang menjadi tandanya ya, bukan mim yang bukan. Tapi akhirnya fathah. Qala muslimuna. Fathah? Enggak. Tapi wawnya. Paham ya? Wawnya yang disebut sebagai apa? Sebagai tanda dari marfu. Paham ya saya ya? Nah, di buku taqsimul ismi ila mufradihi wa mutanna wa jama'. Ya. Pembagian isim kepada mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, musanna artinya ganda, dan jama' artinya kata lebih dari dua. Yang qasimul ismu bi'tibari al-ifrad wa tasniya wal jam' ila thalathati aqsam. Ini mutar-mutar kita sebenarnya. Ya. Isim dibagi ya dalam bentuk ifradnya, dalam bentuk tunggalnya, dalam bentuk gandanya, dan dalam bentuk jamaknya kepada tiga macam. Ya. Yang pertama mufrad. Nanti mungkin dalam ujian UAS itu akan ditanya, ma huwa ta'riful mufrad? Apa itu pengertian mufrad? Mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Apa yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan pada ya jumlah atau bilangan yang satu. Ya. Atau wahidah bentuknya apa? Mu'annas ya. Mislu mu'min. Kalau yang mu'annas mu'minah. Yang kedua musanna ya. Yang kedua musanna. Madalla ala isnaini au isnataini bi ziyadatin alif wa nun. Oke, au ya'i wa nun ala mufradihi. Contohnya mu'minani, mu'minaini, mu'minatani wa mu'minataini. Jadi musanna itu sesuatu yang menunjukkan hal tersebut ganda atau dua. Baik ya, tanda baik dua di sini mudzakkar atau muannas. Dan tanda musannai itu ditandai dengan alif dan nun. Ya, rajulani. Karena ada alif sama nun. Ya. Kalau dia nanti mansub atau majrur, ya dan nun. Ro'a itu rajulaini, bukan rajulani lagi, ya. Jadi diganti ya dan nun, itu tanda dia itu bahwasanya musanna. Makanya kita jangan sampai salah baca. Ya, kita katakan muslimina. Padahal muslimaini, bahaya itu. Ya. Padahal maksudnya dua muslim, tapi kita baca lebih dari dua muslimin, jamak, salah. Makanya pentingnya nahwu. Ketika kita membaca kitab para ulama, kalau kita salah membaca, salah mengartikan. Kalau salah mengartikan, itu dia bisa tersesat. Itu ya. Makanya para ulama-ulama, kita bilang para ulama lah, yang mereka salah pemikirannya itu karena salah memahami. Paham ya? Baik. Yang kedua jamak, wa huwa madalla ala aktsar min isnaini aw isnataini. Sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua, baik dua di sini mudzakkar laki-laki atau lebih dari dua musanna muannas perempuan. Contohnya apa? Contohnya itu ada tiga macam. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi jamak ini ada berapa? Tiga macam. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir.
Ini yang perlu diingat nih. Ya. Jadi jamak itu ada tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir jamak taksir. Oke. Contoh dari jamak mudzakkar salim adalah muslimun. Ya, mudzakkar laki-laki. Salim itu yang dia ya selamat. Ya. Jamak mudzakkar salim. Baik. Selanjutnya, kok enggak gerak nih? Jamak mudzakkar salim huwa ma dalla ala aktsar min isnataini bi ziyadati wa nun wa ya wa nun ala mufradihi. Nah, jamak mudzakkar salim adalah sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua bilangan, ya. Baik bilangnya di sini berbentuk mudzakkar atau berbentuk muannas. Yang dia ditandai dengan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya ra'aitu ja'al muslimuna. Ra'aitu muslimina, bukan muslimana, bukan ya? Oke. Kalau di sini contohnya mu'minun mu'minaini, sadiqun sadiqaini. Nah, ala mufradihi maksudnya apa? Bentuk jamak mudzakkar salim ini seperti bentuk mufradnya. Contohnya, kalau satu orang jujur namanya sadiq. Dua orang jujur sadiqani. Tiga orang jujur sadiqun, gitu dia. Itu yang dimaksud sebagai ala mufradihi, ya. Artinya dia terbentuk dari mufradnya, enggak jauh. Ya, paham ya? Terus yang kedua, macam dari jamak adalah jamak muannas salim. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Nah, bedanya kalau jamak muannas salim ini ditambahi dengan ya dan ta. Paham ya? Ya, alif apa? Ditambahi dengan alif dan ta. Contohnya mu'minatin sadiqatin, ya. Bukan muslimunatun, enggak bisa. Atau muslimatun, ya enggak ya. Tetapi muslimat, ya. Sadiqat. Itu yang menandakan bahwasanya dia muannas. Karena apa? Karena tak marbutonya diganti menjadi tak sampan, ya. Mu'minatun mukminat, ya. Mukminat, ya. Ditambah alif dan tak marbutonya berubah menjadi tak sampan. Paham ya saudara ya? Ini gampang sekali. Terus yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir adalah ala aktsar min isnataini aw isnataini ma'a taghayyur fi sighati mufradi. Nah, jamak taksir adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua, ya. Dengan perubahan apa? Dengan perubahan bentuk mufradnya, ya. Contohnya kitabun. Jamak taksir dari kitabun apa? Kutub. Kan bentuknya kayak bukan jamak kan? Bentuknya kayak apa? Kayak mufrad, bukan jamak. Nah, itu yang dimaksud fi sighati mufradi, ya. Sighah artinya bentuk, mufrad ya kata yang satu, tunggal. Artinya perubahan mufrad kepada jamak taksir ini perubahan yang tidak jelas. Bentuknya tidak bisa diprediksikan. Paham? Contohnya babun. Apa jamak taksirnya? Babun, abwabun. Beda banget kan? Kitabun, kutubun. Babun, abwabun. Rajulun, rijalun. Beda-beda. Makanya dikatakan taksir. Artinya pecahan yang tidak tidak beraturan. Taksir. Ya, sesuatu kalau misalnya pecah gimana?
berantakan, nggak jelas ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Bisa diprediksikan bentuknya dengan apa? Dengan ditambahkan alif dan ta, atau kalau mudzakkar salim wa dan nun atau ya dan nun. Maka perubahan jamak taksir ini harus dihafal. Paham tuh? Harus dihafal. Karena kalau nggak dihafal nggak bisa. Karena tadi taksir itu nggak jelas dia, pecahannya nggak jelas dia. Maka harus dihafal kalau jamak taksir itu. Ya, misalnya antum mau menghafal mufradat, misalnya amudun, ya, amudun apa? Tiang artinya amudun. Amudun itu satu, ya. Perubahannya gimana? Imadun, kan jauh. Jadi itu harus dihafal ya. Paham ya? Kursiyun. Ada jamak taksirnya. Karosi. Jauh kan? Makanya dia harus dihafal. Karena kalau nggak menghafal, Ustaz pernah itu di pesantren. Bentuk rubah ke dalam bentuk jamak taksir. Entah apa Ustaz tulis. Kenapa? Ya nggak tahu. Tapi kalau muslimun rubah ke jamak gampang kali. Muslimuna, ya kan? Gampang kali. Mu'minuna. Kalau antum rijalun nggak mungkin. Rajuluna nggak bisa. Dia rijalun. Gitu ya insyaallah ya. Oke, insyaallah pelajaran kita sampai di sini, ya. Di sini ada tamrin latihan. Ini latihannya gampang, ya. Latihannya gampang sekali. Istakhrij al-jama' wa dzkur naw'uhu wa mufraduhu, ya. Wa dzkur naw'ahu wa mufradahu. Keluarkan kata jama', kemudian sebutkan jenisnya. Ya, contohnya innamas sadaqatu. As-sadaqat ini bentuk jama'. Jenisnya apa? Muannats salim. Oke, gampang kan? Nanti bolehlah dikerjakan. Bolehlah kerjasama nanti atau berempat kerjasama buat namanya nanti itu jadi apa nilai harian ya. Penting itu nilai harian. Oke, syukur ya. Sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatian antum. Dan yang di rumah juga begitu. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Khusus untuk yang di asrama mereka boleh untuk kerja kelompok. Adapun yang di rumah silakan kerjakan sendiri-sendiri dan dikumpulkan kepada ustadz. Oke ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.